Terima kasih untuk sudah hadir di forumnya Fakultas Kedokteran untuk memberikan materi terkait dengan penerapan kebijakan tarif rumah sakit, ya, terutama di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik, langsung saja saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah nampak layar di layar? Sampun, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini kita akan berbicara mengenai penerapan kebijakan tarif rumah sakit. Jadi sebelum ke tarif, kita harus tahu dulu mengenai harga gitu ya, price gitu, atau ya tarif itu sendiri gitu kan. Jadi penetapan harga ini faktor yang penting dalam bauran marketing karena harga ini adalah penentu keputusan konsumen apakah dia akan membeli atau tidak. Dan ini akan menjadi pembeda yang langsung dapat dinilai dengan kompetitor kita. Ya, jadi rumah sakit kita itu untuk pelayanan yang sama itu menetapkan harga berapa itu akan menjadi faktor pembeda ya. Di rumah sakit ini untuk pelayanan pemeriksaan mata misalnya tindakan katarak misalnya gitu ya, itu berapa, sementara di rumah sakit lain, rumah sakit A atau B itu berapa, itu akan menjadi faktor penentu bagi konsumen untuk memilih ya, apakah dia akan melakukan tindakan operasi katarak di Rumah Sakit Islam Sultan Agung atau di tempat lain seperti itu. Nah, kemudian ini terjadi karena keinginan setiap konsumen itu bisa mengakses produk yang berkualitas dan juga terjangkau bagi dia gitu ya. Jadi orang kan pilihnya akan setiap orang ya akan memilih sesuatu yang harganya wajar bahkan mungkin miring ya, tetapi dengan kualitas yang baik begitu ya. Nah ini yang akan menjadi menjadi kekuatan bagi pasar kita untuk bisa mengakses produk-produk kita gitu ya. Nah, kemudian sebelum menetapkan harga, kita harus mengetahui berapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi contoh tadi misalnya di operasi katarak gitu ya, itu di setiap setiap kali operasi katarak kita harus menghitung berapa kita memberikan jasa kepada dokter yang melakukan tindakan ya. Jadi dokter operator, kemudian jika ada dokter anestesi, kemudian untuk perawat yang asisten, kemudian untuk barang dan obat yang habis pakai gitu kan, alat apa yang habis pakai begitu, itu harus kita hitung berapa total yang dihabiskan dalam kita melayani bisa dibilang produk operasi katarak misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks rumah sakit ini adalah pelayanan kesehatan tentu saja ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu dasar hukumnya apa sih kita menetapkan tarif? Jadi ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ini secara khusus pemerintah memang tidak mengatur penetapan tarif di rumah sakit swasta, ya, tetapi rumah sakit swasta ini menggunakan undang-undang tersebut sebagai pijakan untuk menentukan pola tarif dan nilai kewajaran tarif yang akan ditetapkan. Jadi di pasal 49 ya itu dikatakan di situ ayat 1 Menteri menetapkan pola tarif nasional. Kemudian pola tarif nasional sebagaimana pada ayat 1 tersebut ini ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.
ya. Jadi tadi yang di awal saya sampaikan. Jadi kita harus menghitung dulu gitu kan biaya-biaya satuan yang kita gunakan untuk bisa memberikan pelayanan bagi pasien kita. Nah, ini dari menteri kemudian diturunkan kepada gubernur yang menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional gitu kan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi gubernur ini selaku kepala daerah ini akan menetapkan nanti pagu tarif itu paling tinggi itu berapa gitu ya. Jadi apa namanya rumah sakit pemerintah itu akan apa namanya akan memiliki tarif yang cenderung sama gitu ya. Jadi karena sudah ada ketetapan dari gubernur. Kemudian di pasal 50 itu juga ada besaran tarif kelas 3 rumah sakit yang dikelola pemerintah ini ditetapkan oleh menteri ya. Jadi itu sebagai dasar secara nasional besaran tarif kelas 3. Jadi nanti di apa namanya di pemerintah daerah atau di rumah sakit daerah itu juga besaran tarif kelas 3 itu nantinya akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berarti dalam hal ini adalah keputusan dari gubernur gitu ya. Kemudian tarif kelas 3 selain rumah sakit sebagaimana di ayat 1 dan ayat 2 itu ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi di ayat 1 itu ketetapan secara nasional, sementara di ayat 2 itu besaran tarif secara daerah gitu ya, secara regional itu akan menjadi dasar bagi penetapan tarif kelas 3 di rumah sakit yang lain gitu kan. Jadi apa namanya? Ya pagunya segitu, artinya batasan dari tarif kelas 3 ya mestinya harus naik turunnya tidak apa namanya tidak bisa terlalu ini ya terlalu signifikan gitu dibandingkan dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh baik itu pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Nah, kemudian dasar hukum secara syariah, jadi karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu adalah rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit syariah, kan? Jadi kita membawa fatwa DSN MUI ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 107 tahun 2016 ini tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, di mana rumah sakit itu wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Adil itu bagaimana maksudnya? Jadi adil ini adalah kita menetapkan tarif, tetapi tidak boleh mengambil dasar atau menambahkan sesuatu yang tidak kita gunakan dalam apa namanya pelayanan kesehatan atau pelayanan kepada pasien gitu. Artinya bahwa sesuatu yang kita tarifkan, yang kita buat menjadi tarif itu adalah sesuatu yang benar-benar kita berikan kepada pasien gitu ya. Artinya ketika kita tadi memberikan pelayanan apa namanya operasi katarak begitu ya. Kalau kita tidak menggunakan atau kita misalnya menggunakan kasa itu hanya misalnya 50 gram ya tentu saja yang kita tarifkan adalah sebanyak 50 gram itu yang kita bebankan kepada pasien. Jadi tidak boleh ditambah-tambah gitu ya. Nah, boleh menambah tetapi itu terkait dengan memang haknya rumah sakit gitu ya. Jadi rumah sakit itu menetapkan margin gitu kan. Jadi menetapkan margin yang akan digunakan untuk apa namanya pemeliharaan gitu ya, untuk pemeliharaan alat, pemeliharaan gedung atau memberikan ujroh kepada pegawainya itu dari tarif yang diambil gitu ya. Jadi misalnya ditetapkan tarif 10-30% untuk pelayanan yang mana itu nanti sesuai dengan kebijakan dari direktur. Baik. Oh ya, nanti kalau misalnya di tengah apa namanya paparan saya itu kalian ada yang ingin ditanyakan boleh langsung
berbicara gitu ya, karena saya tidak melihat satu persatu siapa yang ingin bicara, tetapi silakan nanti open mic saja untuk menanyakan gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita perlu mengetahui juga beberapa definisi tentang tarif ini ya. Jadi tarif itu adalah nilai satu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang. Jadi ukurannya adalah uang ya, bisa itu rupiah atau mungkin ya tergantung di mana tarif itu dibuat ya, bisa dolar, bisa pound sterling dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam satuan uang ini berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien gitu ya. Jadi ada di situ apa ya, prinsip saling suka sama suka gitu ya. Artinya bahwa kita tetapkan tarif sekian gitu ya untuk satu pelayanan, kemudian pasien itu setuju. Ya, setuju artinya bahwa dia mau ke sini, kemudian menanyakan, kemudian deal gitu ya. Ini adalah satu hal yang disebut dengan apa namanya, bersedia tadi ya, kesediaan antara kedua belah pihak untuk memberikan dan menerima. Kemudian tarif itu sendiri adalah sebagai sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien sebagaimana imbalan atas jasa pelayanan yang diterima. Ini menurut Kemenkes RI nomor 1165 tahun 2007 tentang pola tarif rumah sakit BLU. Ya. Kemudian ini tadi di sini dinyatakan ada tarif adalah sebagian atau seluruh biaya. Nah, biaya itu sendiri apa? Kan? Biaya itu adalah sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini menurut Mulyadi. Ya, kemudian kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat itu atau di masa yang akan datang ya. Kas atau nilai ekuivalen kas itu kan ukuran dalam uang juga gitu kan. Jadi ukuran biaya itu selalu dalam uang gitu ya. Dalam satuan moneter gitu. Kemudian berdasarkan pada perubahan jumlah produk atau output, biaya ini bisa dibagi, ya, diklasifikasikan ke dalam biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variabel atau variable cost, kemudian biaya semi variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. Jadi biaya tetap ini adalah biaya ya, yang ketika itu ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, biaya ini tetap keluar. Ya, seperti misalnya kalau rumah sakit itu harus menggaji direktur, ya, memberikan gaji kepada karyawan administrasi, gitu kan. Jadi biarpun itu ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, gaji maupun apa namanya, baik itu kepada karyawan administrasi maupun kepada direktur itu tetap harus dikeluarkan gitu kan. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang terjadi atau itu di pelayanan ya. Jadi misalnya biaya perawat di biaya dokter anestesi, biaya dokter operator gitu kan. Itu akan muncul jasa kepada mereka ketika ada kegiatan operasi gitu kan. Kemudian biaya misalnya kalau di manufaktur gitu ya, misalnya biaya biaya tenaga kerja langsung gitu, itu adalah biaya-biaya tenaga yang menghasilkan produk tersebut, misalnya di pabrik sabun gitu ya. Jadi ketika produksi sabun gitu kan, ada buruh-buruh pabrik yang membuatnya gitu kan. Nah, ini dihitung sebagai biaya variabel ya. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel itu kadang-kadang dia bisa menjadi
biaya fix atau fixed cost, bisa juga kadang-kadang menjadi biaya variable cost ya. Jadi contohnya misalnya biaya sebagai fixed cost, artinya ketika tidak ada kegiatan pelayanan, listrik ini tetap menyala, gitu kan? Jadi tetap harus dikeluarkan biayanya. Kemudian ketika ada pelayanan, biaya listrik ini juga digunakan. Ya, kemudian biaya total cost itu adalah total dari semua biaya tersebut, ada biaya tetap, penambahan dari ketiganya itu adalah biaya total, ya, atau total cost. Kemudian berdasarkan fungsinya dalam proses produksi, ya, ini ada biaya langsung dan biaya yang tidak langsung, gitu ya. Di biaya langsung itu biaya-biaya yang langsung dikeluarkan ketika ada proses atau kegiatan pelayanan, sementara biaya yang tidak langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika apa namanya, baik ada maupun tidak ada kegiatan, gitu ya. Kemudian pengukuran biaya di rumah sakit ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menelusuri atau traceability untuk menentukan tingkat keakuratan pada proses pembebanan biaya atau dalam ilmu kesehatan disebut dengan analisis biaya, gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang keuangan di rumah sakit itu bisa mengukur biaya yang dikeluarkan saat melakukan pelayanan kesehatan itu akan sangat tergantung pada kemampuan dari pegawai rumah sakit tersebut, ya, pegawai keuangan itu untuk menelusuri, ya. Jadi untuk kegiatan misalnya tadi di awal saya contohkan operasi katarak begitu ya. Jadi staf keuangan ini harus menelusuri benar-benar, dia menelusuri dari A sampai Z apa yang dikeluarkan ketika rumah sakit memberikan pelayanan katarak tadi ya kepada pasien yang melakukan, apakah dia spesialis atau subspesialis, itu kan punya tingkat jasa yang berbeda. Kemudian perawat asistensinya, kemudian apa namanya, dokter operator, kemudian anestesi, ya, anestesinya, kemudian obat yang digunakan, berapa miligram atau berapa ini misalnya obat yang digunakan, gitu kan, itu ditelusur atau ditracer itu sampai dengan detailnya, gitu ya. Jadi ini harus staf-staf di keuangan itu harus mampu, benar-benar mampu untuk melakukan tracer. Kemudian analisis biaya rumah sakit dideskripsikan sebagai suatu kegiatan untuk menghitung biaya rumah sakit bagi berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan, baik secara total maupun per unit atau per pasien, dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai unit atau bagian yang merupakan pusat biaya serta pendapatan. Melihat gambaran biaya pada unit tersebut, baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel, serta gambaran pendapatan rumah sakit. Ya, jadi analisisnya itu harus benar-benar detail, gitu ya, sampai dengan ini untuk mengantisipasi agar ketika rumah sakit itu menetapkan biaya atau menetapkan tarif, nanti tidak akan ada kerugian, ya. Artinya ketika nanti ditetapkan tarif untuk apa namanya, operasi katarak itu misalnya VECO misalnya 3 juta misalnya seperti itu. Nah, apakah tarif 3 juta itu nanti mampu memberikan apa namanya, mampu menutup biaya-biaya yang dikeluarkan, gitu. Apakah dia mampu membayar dokternya, mampu membayar perawatnya, mampu membayar obat-obatnya, mampu membayar sampai dengan pada pemeliharaan alatnya, pemeliharaan gedung yang digunakan, ya, ruangan yang digunakan, kemudian bednya, kemudian misalnya lampu operasinya dan sebagainya, agar ketika nanti habis masa apa namanya, usianya, ya, umur ekonomis dari alat tersebut, rumah sakit punya kemampuan untuk membeli yang baru.
gitu ya. Nah, kemudian dasar syariah penetapan tarif di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ya ini ada asas keadilan. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 35 ya. Jadi asas keadilan dan kepatutan ini itu ketika tarif layanan menjamin bahwa setiap orang atau pelanggan ini memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima. Dan tarif layanan itu memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Artinya ketika pasien kita datang, dia memilih kelas 3 atau memilih kelas 2, maka tarif yang kita tetapkan itu sesuai dengan fasilitas yang kita berikan. Ya, di awal tadi saya bilang bahwa kita tidak menarik tarif tidak menetapkan tarif yang kita berikan dia memilih di kelas 1 dengan ketika dia memilih di kelas 2 atau di kelas 3 ya. Jadi tarifnya akan berbeda dan fasilitas yang kita berikan pun akan berbeda gitu kan. Kemudian asas kepatutan ini sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kepatutan lebih berbicara mengenai norma yang berlaku tentang kepantasan penetapan harga terhadap produk tertentu. Jadi Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini mengambil nilai tambah dari suatu produk layanan pada kisaran 10 sampai 30% dari unit cost produk tersebut. Ya, jadi kita tidak kemudian serta-merta menetapkan tarif itu semua tarif gitu ya, semua tarif dengan 30%, dengan 10%. Tetapi kita pada ambang antara atau range 10% sampai 30%. Artinya ketika kita menetapkan tarif, kita akan coba untuk menelusur ya, apakah kira-kira tarif ini pelayanan dengan tarif ini itu sebuah pelayanan yang diberikan kepada banyak pasien yang memilih kepatutan dari penetapan tarifnya. Kemudian dasar yang berikutnya adalah kompetisi yang sehat. Jadi ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 148 gitu ya. Di mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung dalam melakukan penetapan tarif pelayanan ini mempertimbangkan tarif rumah sakit di sekitarnya ya. Rumah sakit di wilayah yang ada di sekitar Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya. Kemudian mempertimbangkan juga kemampuan daya beli masyarakat serta ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah gitu kan. Jadi tadi kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah itu menetapkan tarif tertentu begitu, Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga menjadikan itu sebagai pertimbangan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu kan. Karena berbagai pertimbangan gitu kan, termasuk nanti dari sisi daya beli masyarakat, kemauan masyarakat gitu ya, ability to pay-nya atau willingness to pay-nya gitu ya. Baik. Kemudian apa sih tujuan ditetapkan tarif oleh rumah sakit? Ya. Jadi rumah sakit ini menetapkan tarif, ini yang pertama adalah untuk pemulihan biaya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, ya tentu saja ada biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pelayanan itu, gitu kan. Jadi biaya pilihkan, ya harus bisa akan merugi, gitu ya, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta yang tidak mendapatkan subsidi
bagi pelayanan kesehatan kita. Ya, jadi rumah sakit ini tadi saya sampaikan tadi ini mampu memberikan kesejahteraan investasi kembali dan bisa untuk memelihara lakukan Recording in progress. pasien kelas 3 ini kan pasien kebanyakan di tempat kita kan pasien-pasien BPJS gitu ya. Jadi di mana mereka membayar ya, tetapi mereka dibayar oleh pemerintah. Artinya ketika kita memberikan pelayanan kesehatan itu kadang-kadang atau seringkali ada tombok gitu ya, atau karena penggantian dari pemerintah itu kecil daripada biaya yang kita berikan, kita hitung gitu ya, yang kita hitung untuk pelayanan tersebut, itu kemudian rumah sakit merugi gitu kan. Nah, tujuan dari ditetapkan tarif itu adalah untuk melakukan subsidi silang ini. Jadi ada perbedaan tarif antara tarif kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai VIP dan VVIP gitu kan. Nah, kelas 1 sampai VVIP ini adalah kelas-kelas yang ditugaskan ya dalam tanda kutip untuk memberikan subsidi silang pembiayaan kepada pasien-pasien di kelas yang rendah gitu kan. Jadi agar rumah sakit tidak merugi gitu ya, bisa tetap sustain, bisa tetap eksis gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan akses pelayanan, artinya ya meningkatkan akses pelayanan ini agar rumah sakit ini tidak hanya bisa diakses oleh kaum menengah ke atas gitu ya, tetapi juga bisa diakses oleh saudara-saudara kita yang ada di kelas ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Jadi ketika tarif kita itu kita tetapkan rendah, yang kita tetapkan untuk bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk ditetapkannya tarif gitu ya. Jadi karena memang Rumah Sakit Islam Sultan Agung kan rumah sakit yang umum gitu ya, rumah sakit umum yang menerima semua kelas ya, tidak memandang sosial gitu ya, tidak memandang kelas sosialnya gitu ya. Itu adalah tujuan untuk peningkatan akses pelayanan. Jadi bisa diakses oleh orang mana saja, orang seperti apapun gitu kan, tidak melihat gender, tidak melihat ras ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, tadi yang saya bilang, rumah sakit juga mengambil margin, ya. Tadi saya sampaikan 10-30% dari setiap pelayanan yang kita berikan. Nah, ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, gitu kan. Jadi bagaimana rumah sakit itu bisa memberikan memberangkatkan atau mendelegasikan karyawannya untuk meningkatkan skill mereka, baik itu hard skill maupun soft skill mereka gitu ya. Jadi agar mereka itu paham bagaimana cara misalnya BTCLS, kemudian untuk memberikan pelayanan-pelayanan misalnya untuk perawat-perawat jantung, perawat-perawat ICU gitu agar sesuai dengan kompetensi mereka gitu kan. Jangan sampai kemudian ketinggalan zaman. Ada misalnya ada pengetahuan baru tentang bagaimana memberikan suntikan
agar tidak sakit, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah cara rumah sakit untuk bisa meningkatkan mutu, gitu kan? Ya, memberangkatkan pelatihan, baik itu dari teman-teman yang medis, ya, dokter-dokter itu dilakukan fellowship atau mungkin PPDS, gitu ya, dibiayai untuk itu, kemudian termasuk perawatnya juga, kemudian untuk teman-teman yang berada di penunjang medis dan non medis, semuanya harus bisa memberikan dukungan terhadap peningkatan itu ya, karena di tempat kita juga secara umum ada aturan bahwa dalam 1 tahun itu setiap orang yang berada di rumah sakit itu harus menjalani atau meningkatkan skill mereka, meningkatkan pengetahuan mereka minimal 20 jam dalam 1 tahun itu ya. Jadi mereka harus benar-benar bisa melakukan itu. Kemudian untuk tujuan lainnya ya bisa itu untuk apa sih ya, untuk pemasaran gitu ya tadi, untuk melakukan dalam tanda kutip penetrasi pasar gitu kan. Kita misalnya pemasaran kita datang ke apa namanya, ke daerah-daerah gitu kan. Nah, ini kalau kita nggak punya tarif ketika ketika teman-teman pemasaran itu memasarkan produk kita, ya tentu saja akan lucu ya, karena mereka memasarkan produk tetapi tidak ada tarifnya gitu kan. Sama juga ketika kita kadang-kadang kalau masuk ke resto atau masuk ke warung gitu ya, di daftar menu itu nggak ada harga gitu kan, jadi kita ragu-ragu gitu ya mau beli gitu ya. Nah, tetapi ketika kita lihat bahwa oh ini harganya sekian, oh saya punya kemampuan untuk membeli, oh saya bisa membeli yang ini, oh saya pengen coba ini, saya bisa membeli gitu ya. Jadi salah satunya adalah untuk itu. Nah, kemudian kita bicara tentang biaya dan kualitas pelayanan ya. Bicara mengenai biaya dan kualitas pelayanan ini seperti kita membicarakan mana sih yang duluan antara telur dengan ayam gitu kan, antara ayam dengan telur gitu kan. Jadi ya, jadi mana dulu, mau biaya dulu atau kualitas dulu gitu kan? Mana yang kita dahulukan? Nah, mutu pelayanan kesehatan ini adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit. Jadi sebetulnya ini adalah berjalan beriringan gitu ya. Jadi ketika kita menetapkan pelayanan kualitas pelayanan, maka kita akan cari tahu seberapa mampu kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi gitu kan. Kalau di apa namanya profesi misalnya profesi perawat gitu kan, standar untuk memberikan pelayanan itu seperti apa ya, mutu mereka punya standar mutunya, kemudian di masing-masing unit ya yang ada di rumah sakit itu punya standar-standar mutunya. Jadi ada apa semacam standar minimal ya, SPM, standar minimal untuk pelayanan. Jadi misalnya kalau di keuangan itu ya ada ketika pasien bertanya tentang berapa biaya ya, selama saya mondok, begitu misalnya 3 hari atau 5 hari, maka teman-teman di penata rekening itu harus bisa memberikan apa namanya, memberitahukan informasi biaya tersebut itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Ini adalah standar dari pelayanan di penata rekening di keuangan ya. Jadi masing-masing nanti masing-masing unit akan memiliki standarnya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kualitas pelayanannya. Jadi berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk bisa memberikan pelayanan itu, ya tentu saja seiring sejalan gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa memberikan yang berkualitas namun dengan biaya yang serendah mungkin gitu ya. Baik. Kemudian tarif ini harus bisa masuk ke dalam scorecard, balance scorecard gitu ya, sehingga harus dapat menjawab 4 permasalahan. Ya, scorecard ini adalah tools atau alat yang digunakan oleh rumah sakit ini untuk menilai kinerja
ya. Jadi tidak hanya kalau yang tradisional, ya, penilaian kinerja yang tradisional itu kan hanya bertumpu atau hanya diukur dari sisi keuangan gitu kan. Jadi selalu saja ditanya labamu berapa, selalu saja ditanyakan kasmu berapa, selalu saja ditanyakan ya semua yang terkait dengan keuangan gitu kan. Jadi itu menjadi tolok ukur. Jadi kalau di atas kertas itu rumah sakit laba, pasti ini adalah suatu hal yang apa namanya menyenangkan, membahagiakan, bahkan orang ya ketika waktu dulu masih menggunakan cara tradisional, orang akan melihat satu sisi saja, gitu kan? Bagaimana keuangannya bisa kemudian membuat atau membuahkan laba, gitu kan? Tetapi kalau dengan balance scorecard ini, kita tidak hanya melihat pada satu sisi, ya tidak hanya pada sisi keuangan saja, tetapi ada 4 perspektif yang harus diukur, ya. Jadi kalau tarif itu masuk ke dalam scorecard, maka dapatkah dengan organisasi akan secara berkelanjutan melakukan perbaikan, ya, perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai. Ini dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau inovasinya, gitu kan. Jadi apakah nanti ketika rumah sakit ini menetapkan tarifnya, nanti margin itu bisa digunakan untuk berinovasi, gitu kan? Ya, jadi rumah sakit tidak rugi, gitu ya. Jadi kemudian dari sisi karyawannya itu juga bisa apa namanya tadi ya, dilakukan perbaikan pengetahuan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apakah dengan tarif tersebut ya, apa yang dilakukan organisasi untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik ya dengan tarif tersebut, dengan tarif yang ditetapkan tersebut. Ini adalah dari perspektif proses bisnis internal ya. Jadi apa namanya? Ketika tarif itu ditetapkan, maka manajemen juga harus melihat secara lebih mendalam apakah nanti rumah sakit ini bisa berikutnya itu bisa menghasilkan produk yang lebih baik, gitu kan? Artinya ketika misalnya lasik gitu ya, kayak contohkan di mata lagi ya di apa namanya di bagian mata gitu ya. Apakah lasik ketika nanti ini ditetapkan tarifnya untuk lasik 1 mata, 2 mata, itu kemudian pada ketika ini selesai tadi ya apa namanya umur ekonomis dari alat lasiknya itu selesai, kemudian kita bisa membeli alat yang lebih canggih gitu kan. Ya, bisa membeli alat yang paling baru teknologinya sehingga bisa memberikan atau menghasilkan produk yang lebih baik gitu kan. Ini pertanyaan dari sisi perspektif proses bisnis internal. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana kemudian dengan tarif ini pelanggan bisa memandang hasil produk apakah sesuai dengan keinginannya. Ini adalah dari perspektif pelanggan. Jadi pelanggan di awal tadi saya juga sudah bilang gitu kan, bahwa pelanggan ini juga punya hak untuk memilih gitu kan. Jadi dia punya ability to pay, ya kemampuan untuk membayar. Barangkali dia mampu membayar. Tetapi kemudian apakah dia punya willingness to pay? Apakah dia punya keinginan untuk membeli produk kita? Masalahnya itu adalah pada tadi pada kemampuan rumah sakit untuk memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi bisa jadi pelanggan kita itu memiliki kemampuan ya secara finansial itu mereka punya kemampuan untuk membayar produk yang kita berikan gitu ya, pelayanan kesehatan yang kita berikan. Tapi ketika dia tahu bahwa pelayanan yang kita berikan itu
dalam tanda kutip brengsek, ya, dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ya, misalnya kita membeda-bedakan tuh, ya, kalau ada yang cantik itu disegerakan, kalau kita wajahnya biasa-biasa saja, nggak ada respect dari petugas pendaftaran, misalnya seperti itu. Nah, ini orang cenderung untuk tidak mau menggunakan kita. Nah, apakah kita apa namanya dengan tarif yang kita tetapkan itu mereka akan tetap bisa membeli atau ingin membeli produk kita, gitu kan? Jadi memang harus seiring sejalan antara tadi ya, antara tarif dengan apa namanya, dengan pelayanan atau dengan mutu yang mutu pelayanan yang kita berikan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir itu bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh organisasi tentu saja untuk memberikan yang terbaik pada pemilik usaha. Ya, pemilik rumah sakit ini siapa gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau Rumah Sakit Islam Sultan Agung kan miliknya yayasan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian rumah sakit ini memberikan kontribusi yang baik itu kepada yayasan ya, kepada pemilik usahanya. Ya, ini dari perspektif finansial. Jadi apakah ROI-nya itu baik, ROA-nya baik, ya dari sisi penilaian kinerja keuangannya baik, ini akan memberikan dampak yang baik kepada pemilik usaha juga ya. Dalam artian ketika nanti kita berhubungan dengan pihak ketiga, misalnya perbankan ya, ketika kita ingin berinvestasi yang lebih besar dan kita tidak punya kemampuan sehingga melibatkan pihak ketiga memiliki trust kepada kita ya, memiliki apa ya, kepercayaan kepada kita bahwa kita mampu mengembalikan, bahwa kita punya kemampuan untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Ini dari sisi perspektif finansial. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum ada ya? Baik, saya lanjutkan. Jadi penetapan tarif dengan melihat pesaing ya. Jadi penetapan tarif ini benar-benar dilakukan berbasis pada analisis pesaing dan demand. Ya, dalam metode ini biaya yang menyesuaikan dengan tarif. Jadi gimana itu penjelasannya? Ya, jadi menetapkan tarif dengan melihat pesaing. Berarti biaya ini yang menyesuaikan tarif. Artinya tarif itu sudah ditetapkan ya. Oh, di rumah sakit X itu tarif untuk pemeriksaan untuk misalnya apa ya? Foto ya misalnya. Foto torakotomi ya, foto torakotomi. Itu misalnya 500.000 misalnya seperti itu ya di rumah sakit X tadi ya. Maka kita menggunakan tarif dari pesaing kita itu 500.000 itu sebagai tarif kita ya. Jadi nanti biaya-biaya yang dikeluarkan itu jangan sampai melebihi 500.000 itu ya. Jadi biayanya yang menyesuaikan tarif ya. Seperti saat ini ketika kita bekerja sama dengan BPJS ya. BPJS itu sudah menetapkan harga ya, harga paket gitu kan, paket untuk misalnya tonsilektomi misalnya seperti itu ya. Tonsilektomi itu misalnya 2 juta ya dari BPJS. Itu berarti penggantian dari BPJS hanya 2 juta. Maka kita harus menyesuaikan biaya itu, jangan sampai biaya-biaya kita dari pendaftaran sampai nanti recovery pasien ya, sampai dengan pasien itu keluar ya, itu melebihi 2 juta. Karena itu tarif paket ya. Jadi jangan kemudian berpikir 2 juta itu hanya untuk operasi. Enggak, misalnya itu 2 juta itu adalah tarif paket, berarti itu sudah termasuk biaya perawatnya, biaya dokternya, biaya cleaning service, biaya administrasi dan sebagainya yang ada di billing itu tidak boleh lebih daripada tarif paket yang diberikan oleh BPJS. Nah, bagaimana kalau sampai lebih? Nah, itu adalah menjadi konsekuensi bagi rumah sakit bahwa dia rugi, gitu ya.
Jadi terdapat dua tipe metode ini, yaitu yang pertama penetapan tarif di atas pesaing atau penetapan tarif di bawah pesaing, gitu ya. Jadi kalau tadi yang saya contohkan apa namanya tarif untuk apa namanya untuk foto tadi ya, untuk foto radiografi tadi itu adalah karena pesaing kita adalah organisasi atau rumah sakit yang secara sendiri-sendiri gitu ya. Ini kita bisa menetapkan tarif sedikit di atas pesaing. Artinya ketika pesaing itu apa namanya menetapkan 500.000 ya, kita bisa di atasnya pesaing kok. Ya. Tetapi harus dipastikan bahwa 550 misalnya ya yang kita tetapkan tadi ini adalah apa namanya sesuai dengan apa yang kita berikan ya, fasilitas yang kita berikan. Artinya bahwa mungkin kalau di rumah sakit lain itu apa foto toraknya itu apa namanya ya dengan mungkin saya tidak tahu sih di apa namanya di radiologi itu filmnya itukah apakah ada ini ada pembedaan gitu ya, pembedaan dalam hal bahwa apa yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas gitu ya. Saya kurang memahami itu. Jadi bisa jadi kita menggunakan yang lebih berkualitas gitu ya, atau mungkin pelayanan kita itu ada satu yang bisa diunggulkan gitu ya dibandingkan dengan rumah sakit lain, atau mungkin letak kita yang lebih mudah diakses oleh orang atau oleh oleh pelanggan kita misalnya seperti itu. Ini adalah penetapan tarif di atas saing ya, penetapan tarif di bawah saing ya dengan pertimbangan yang sama tadi. Jadi mungkin kita masih mampu kok menetapkan tarif di bawah pesaing. Artinya bahwa ketika kita hitung unit cost-nya itu margin kita masih berada pada tadi 10 sampai 30% tadi masih aman gitu ya. Ini bisa juga menjadi pertimbangan ketika kita menetapkan tarif di bawah pesaing. Gitu ya. Nah, kemudian ini izin minum dulu ya. Kemudian dasar penetapan tarif ini adalah Permenkes nomor 58 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit. Jadi pada pasal 4 itu tarif rumah sakit yang dikelola oleh swasta ini ditetapkan oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit atas persetujuan pemilik rumah sakit. Ya, jadi tarif yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini ditetapkan oleh direktur utama, kemudian atas persetujuan dari yayasan. Kemudian pasal 5-nya dalam menetapkan tarif rumah sakit ini harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ya, ini karena sifat rumah sakit yang nirlaba, ya, yang tidak sematusi sosial, gitu ya. Nah, kemudian pada pasal 6 ya ayat 2 terutama ini ada disampaikan di situ pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan atau unit cost dan dengan memperhatikan kondisi regional gitu ya. Jadi tadi nanti kalau kita hitung unit cost-nya itu lebih tinggi ya itu berarti kita lebih tinggi daripada tarif gitu ya, daripada tarif yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Ini kita harus menyesuaikan, memperhatikan kondisi regionalnya gitu kan. Misalnya dilihat dari kemampuan masyarakat itu per kapitanya berapa, gitu ya. Pendapatan per kapitanya berapa. Itu berarti akan menunjukkan kondisi apa namanya kemampuan dari masyarakat secara regional gitu ya. Tetapi itu juga angka kasar gitu kan kadang-kadang menghitung
pendapatan per kapita itu kan hanya dari total pendapatan dari semua penduduk di misalnya regionalnya itu Semarang gitu ya. Total pendapatan semua penduduk di Semarang kemudian dibagi jumlah penduduk. Nah, ini kan bisa jadi orang yang berada di apa namanya, orang-orang yang tidak mampu ini dianggap memiliki pendapatan per kapita yang tinggi gitu kan, karena subsidi ini penghitungan ya, bukan subsidi memang benar-benar diberikan ya, subsidi penghitungan per kapita tadi dari orang-orang kaya gitu kan. Jadi dia mendapatkan apa namanya, subsidi dari situ ya, kontribusi dari orang-orang kaya. Tapi dalam hal penghitungan nilai pendapatan per kapita saja ya. Untuk apa namanya, orang-orang kayanya tentu akan menjadi menurun ya. Jadi itu cuman kamuflase saja untuk pendapatan per kapitanya gitu ya. Ini ya, jadi bisa dilihat dari kondisi regional itu. Jadi misalnya ada secara regional itu penduduk Semarang atau penduduk Jawa Tengah itu kebanyakan mereka itu apakah mereka karyawan ataukah mereka buruh ataukah mereka petani atau pedagang, begitu bisa dilihat dari situ juga. Berarti dari sisi pendapatan, dari ini punya apa sih, mereka punya ciri khas berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian dasar penetapan tarif rumah sakit yang pertama adalah kita menetapkan atau menghitung unit cost-nya ya. Jadi unit cost itu adalah hasil pembagian antara total cost ya, tadi sudah saya sampaikan total cost itu apa ya, yang dibutuhkan, kemudian dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan ya. Jadi total biaya yang dihasilkan atau total biaya yang dihitung ketika kita memberikan pelayanan operasi katarak tadi itu berapa totalnya. Nah, kemudian kita bagi, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya, itu total cost-nya berapa, kemudian kita bagi selama 1 tahun itu kita memberikan pelayanan untuk operasi katarak itu berapa mata begitu ya. Jadi nanti akan ketemu unit cost untuk pelayanan operasi mata untuk setiap satu mata gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan pasar. Nah, ini tadi ya, harus dipertimbangkan ability dan willingness to pay dari masyarakat ya, kemampuan masyarakat dan keinginan dari masyarakat itu untuk membeli atau menggunakan apa namanya, produk kita, membeli atau menggunakan ya pelayanan kesehatan dari kita. Kemudian strategi yang dipilih. Nah, strategi yang dipilih ini adalah berhubungan dengan produk life cycle-nya. Jadi akan berbeda strategi ketika produk itu masih dalam masa pengenalan, apa namanya, masih baru gitu ya. Misalnya kita baru saja membuka apa namanya, layanan jantung gitu kan, ada banyak produk di situ yang masih baru tentu saja ya, karena belum pernah kita berikan kepada masyarakat gitu kan. Nah, tarif untuk pelayanan-pelayanan baru ini tentu akan berhubungan karena itu masih dalam masa pengenalan, masih butuh untuk merekrut ya, dalam tanda kutip kita butuh orang apa namanya, mengenal produk yang kita jual ya, apa namanya, pelayanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat gitu kan. Nah, untuk masa pengenalan ini biasanya ya, kalau kita lihat pada apa, pada institusi lain di luar ini ya, di luar rumah sakit ya, misalnya pada produk-produk yang secara fisik dijual gitu ya, misalnya ada produk baru sabun mandi, produk baru shampoo, itu biasanya kan ada potongan harga seperti itu ya. Untuk pengenalan ya, untuk pengenalan produk baru. Jadi masih dalam rangka untuk mengenalkan. Kemudian pada masa pertumbuhan ini berarti masa ketika sudah banyak orang yang tahu ya,
sudah banyak orang yang tahu, ini tentu juga akan menjadi gimana sih strateginya agar mereka tidak berpaling ke yang lain gitu kan. Mereka tetap mau berbelanja di sini, mereka tetap mau mengeluarkan uang untuk kegiatan atau untuk pelayanan kita. Gitu. Ini akan menjadi satu pertimbangan juga untuk apa namanya memilih strategi yang tepat. Kemudian ketika pelayanan itu pada masa matangnya, mature gitu, kemudian ketika mulai menurun, ya kan ada ininya grafiknya gitu kan seperti gunung gitu ya. Jadi ada landai, kemudian meningkat, kemudian pada posisi puncak, kemudian menurun. Pada posisi menurun itu apa yang menjadi strategi yang bisa dipilih oleh rumah sakit. Nah, kemudian usulan tarif ini tidak berdasarkan persentase tertentu, namun berdasarkan kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi tidak sekedar unit cost-nya ketemu ini segini, misalnya 100.000. Maka kita usulkan kenaikan tarif sebesar 10%. Tidak hanya seperti itu, tetapi harus ada kajiannya. Ya, artinya kita tetap membandingkan dengan rumah sakit di sekitar kita, ya agar jangan terlalu tinggi kita berada di atas mereka, ya, atau terlalu rendah di atas mereka. Terlalu rendah ini nanti orang yang di kelas menengah ke atas itu menyangkanya bahwa kita itu apa sih murahan gitu ya, murahan gitu kan. Tetapi ketika kita terlalu tinggi, akses yang dari pasien-pasien kita yang berada di menengah ke bawah ini juga akan kesulitan, gitu ya. Ini adalah dasar penetapan tarif. Jadi untuk unit cost itu adalah tadi ya di awal adalah total cost dibagi dengan quantity-nya. Kemudian apa manfaat dari penghitungan unit cost ini? Manfaat penghitungan unit cost ini yang pertama adalah sebagai dasar pengajuan pola tarif baru. Ya, artinya unit cost itu tidak hanya sekali saja menghitung di awal ada pelayanan baru atau ketika kita mendirikan apa namanya pusat pelayanan kesehatan yang baru ya, tetapi ini harus dilakukan secara rutin ya, secara rutin tetapi tidak periodik. Artinya bagaimana? Ya, nanti ada pembahasan mengenai itu. Ya, ini sebagai dasar untuk pengajuan pola tarif baru. Jadi unit cost ini nanti kemudian ditambahkan dengan persentase untuk jasa dokternya, jasa medisnya, kemudian untuk margin rumah sakitnya. Ya. Kemudian sebagai dasar dalam membuat estimasi anggaran atau subsidi pemerintah pusat dan daerah. Jadi sebagai dasar untuk membuat estimasi anggaran ini, ketika nanti di tahun berikutnya itu kita bisa menganggarkan, membuat estimasi berapa kira-kira pelayanan kesehatan untuk misalnya tadi operasi katarak dengan VECO, karena kita sudah tahu kan selama 1 tahun ini kita ada pasien berapa, tahun yang belakangan ya, yang sebelumnya itu berapa gitu ya, untuk melakukan estimasi ya berapa jumlah pasien, kemudian nanti akan dikalikan dengan unit cost. Ya, jadi nanti akan ketemu kira-kira untuk tahun yang akan datang itu nilai dari pendapatan kita untuk operasi katarak tadi berapa. Mohon izin ini baterai saya drop, saya sambungkan dulu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang ketiga sebagai bahan untuk penilaian inventarisasi aset ya. Jadi nanti ketika kita menghitung unit cost itu akan banyak inventaris yang kita butuh ya, yang kita butuh untuk menilai masing-masing inventaris itu punya nilai penyusutan berapa.
gitu kan. Nah, jadi ketika kita menghitung unit cost untuk pelayanan VECO, maka kita kan harus tahu ya, misalnya ketika pelayanan itu dibutuhkan apa saja alat-alat yang digunakan, misalnya stetoskop, ya, misalnya apa ya, alat VECO itu sendiri, kemudian bed pasien, kemudian lampu operasi, misalnya seperti itu ya. Nah, alat-alat itu inventaris itu akan masuk ke dalam daftar inventaris aset gitu kan. Nah, ini inventarisasi ini penting bagi semua organisasi untuk mengidentifikasi apa saja sih aset mereka gitu kan. Kemudian apakah masing-masing aset itu masih layak digunakan? Berapa masing-masing aset itu sudah digunakan? Ini untuk menghitung nanti kan tiap asetnya kan berbeda-beda umur ekonomisnya ya. VECO itu misalnya karena dia alat yang berteknologi canggih, sifatnya misalnya elektromedik, itu dia punya kisaran umur ekonomis di 5 tahun misalnya seperti itu. Maka penghitungan penyusutannya akan berbeda ketika dia disandingkan dengan peralatan yang lain seperti misalnya tadi stetoskop atau bed pasien gitu ya, karena mereka punya kriteria sendiri untuk menghitung nilai apa namanya penyusutannya gitu ya. Ini penting. Kemudian sebagai dasar besaran subsidi pasien tidak mampu gitu kan. Jadi ketika unit cost ini sudah ditemukan berapa besarnya, itu maka kita bisa menghitung nanti kira-kira ketika itu sudah menjadi tarif ya. Tarif kan tadi dari unit cost tadi ditambah dengan margin yang dikehendaki oleh rumah sakit dan ditambah dengan jasa medik gitu ya misalnya ya. Itu nanti kita akan bermain di situ. Jadi jangan sampai kemudian rumah sakit itu memangkas unit cost-nya, karena unit cost ini kan isinya benar-benar rigid gitu ya, benar-benar itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk melayani pasien ya. Sementara kalau misalnya margin ini kan apa namanya bisa dikatakan dalam tanda kutip keuntungan rumah sakit gitu ya. Ya, saya nggak tegas sih bilang keuntungan karena masuk kita mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain gitu ya. Tetapi ini adalah selisih yang kita ambil ini untuk tujuan tadi investasi kembali, kemudian apa namanya melakukan peningkatan mutu dan sebagainya tadi ya. Nah, ini yang bisa kita turunkan. Ya, misalnya kita ngambil marginnya 30, ya nanti kita oke kita ambil saja 10%-nya, kemudian yang 20% kita memberikan subsidi untuk pasien yang tidak mampu, untuk potongan begitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kelima sebagai dasar untuk penetapan iur biaya peserta jaminan gitu ya. Jadi ini seperti yang nomor 4 begitu ya, ketika kita menetapkan tarif, kemudian dari pemerintah sudah ada tarif gitu kan. Nah, ada selisih ada selisih dari tarif yang kita tetapkan dengan tarif yang dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian ketika kita apa namanya melakukan pelayanan, ya memberikan pelayanan kepada pasien yang dengan penjaminan, maka kita bisa memberikan tarif iur biaya kepada mereka itu lebih rendah gitu ya. Jadi tadi karena kita tahu bahwa ada sebagian jasa medik dan margin yang kita miliki itu bisa kita pangkas ya, kita bisa pangkas untuk agar iur biaya dari peserta penjaminan itu lebih rendah daripada ketika kita menetapkan tarif sebagaimana biasanya. Oke.
Kemudian yang keenam, sebagai alat advokasi dalam pembiayaan atau pendanaan kesehatan kepada stakeholder yang terkait. Ya. Jadi ini pendanaan kesehatan bagi stakeholder yang terkait. Ini misalnya kita memberikan ya potongan harga, kemudian dalam ini misalnya kita ada program CSR gitu ya. Ini agar apa namanya, agar kegiatan ini tetap bisa berjalan, namun rumah sakit juga tidak kehilangan biaya terlalu tinggi. Kemudian diharapkan dapat menjadi alat bridging bagi pemerintah atau Departemen Kesehatan, rumah sakit, dan stakeholder lain dalam mewujudkan harmonisasi sehingga bisa diperoleh win-win solution yang disepakati bersama di masa depan. Ya, tadi seperti di nomor 5 tadi ya, jadi kita karena memiliki kelebihan dana, kelebihan penghitungan tadi dari jasa medik dan margin, itu yang kita bisa negosiasi. Artinya ketika kita mau memotong jasa medis pun kita juga harus melakukan negosiasi loh ya kepada pemberi, kepada DPJP gitu kan, pada para DPJP ini. Karena apa? Karena ya rumah sakit kan punya ini ya, tadi punya hak untuk memberikan, untuk meningkatkan pelayanannya gitu kan. Jadi agar ketika pasien-pasien itu banyak dari peserta penjaminan, maka pemberi pelayanan DPJP ini juga bisa memberikan atau mengikhlaskan gitu ya, bahwa ini adalah orang-orang atau pasien-pasien yang dengan penjaminan. Jadi ada proses negosiasi di situ. Kemudian ini adalah 4 hal yang menjadi kunci dalam melakukan perhitungan biaya atau unit cost di rumah sakit. Yang pertama, validitas data. Jadi ini butuh sistem informasi biaya ya. Jadi artinya kita butuh satu sistem yang baik sehingga ketika kita menghitung unit cost, ini data-data yang kita ambil itu adalah data-data yang valid gitu ya. Ini memang agak sulit ya, apalagi rumah sakit yang kecil atau rumah sakit besar yang belum memiliki sistem informasi yang baik gitu ya. Karena apa? Pencatatan secara manual ini cenderung lebih banyak kesalahan, lebih banyak human error-nya dibandingkan dengan sistem informasi ya. Jadi meskipun sistem informasi pun juga tidak menjamin bahwa data yang disajikan itu adalah data-data yang valid, tetapi setidaknya kita bisa terbantu dengan identifikasi ya, biaya-biaya saja, biaya-biaya apa saja yang kita bisa berikan atau kita bisa ya itu yang bisa kita berikan ketika kita memberikan pelayanan tertentu gitu ya. Setidaknya nanti bisa dilakukan cross apa namanya, cross informasi gitu ya. Jadi antara data yang ada di komputer dengan data-data yang diberikan dari catatan pemberi pelayanannya. Dalam hal ini adalah perawat. Kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan ini bisa itu adalah metode simple, kemudian metode-metode yang lain yang nanti kita akan pelajari ya. Ini akan bergantung akan sangat mempengaruhi nanti untuk hasil akhir dari unit cost. Kemudian skill ya, kemampuan dari petugas atau staf keuangan yang akan menghitung unit cost. Jadi tadi di awal saya sampaikan mengenai kemampuan dari staf keuangan ini untuk melakukan tracer, gitu kan. Jadi skill-nya ini juga perlu dipertimbangkan. Ya. Jadi kenapa ini juga termasuk dari salah satu dari kualitas ya. Jadi kualitas dari
karyawan kita, kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Ya, skill ini nantinya akan mempengaruhi nilai unit cost untuk masing-masing kegiatan pelayanan yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan manajemen. Ya. Dukungan manajemen ini penting untuk memberikan ini ya, apa misalnya ketika tim penghitungan UC ya, tim penghitungan UC ini membutuhkan apa ya, membutuhkan keputusan ya, karena mungkin ada apa kegiatan yang belum ditetapkan. Ini seharusnya bagaimana, gitu kan? Sehingga mereka kebingungan dan harus segera mendapatkan persetujuan. Maka dukungan manajemen ini sangat penting, ya. Termasuk ketika nanti teman-teman yang menghitung unit cost ini butuh perlengkapan seperti komputer, kemudian screen dan sebagainya gitu ya, termasuk nanti jika mereka melakukan kegiatan penghitungan unit cost ini di luar jam kerja ini, berarti harus ada dukungan dari manajemen untuk bisa memberikan pengganti gitu ya, pengganti bagi teman-teman. Kemudian ini langkah-langkah penghitungan UC. Yang tahap pertama adalah mengidentifikasi pusat biaya atau cost center. Kemudian tahap kedua ini melakukan pengumpulan data, baik data biaya, data output, maupun pembobot atau dasar alokasi untuk masing-masing cost center. Kemudian yang ketiga ini melakukan distribusi masing-masing jenis biaya dari unit penunjang ke unit produksi. Dan yang terakhir, yang tahap keempat ini adalah melakukan perhitungan unit cost atau biaya satuannya. Nah, unit produksi ini adalah unit biaya, unit pusat biaya produksi seperti rawat inap, rawat jalan, rawat khusus. Ini ada radiologi, kemudian laboratorium dan fisioterapi. Kemudian untuk unit penunjang ini adalah pusat biaya penunjang seperti kantor, laundry, gizi dan instalasi farmasi. Ya. Kemudian ini kita masuk ke metode penghitungan biayanya. Metodenya yang pertama adalah top down. Ini dua alternatif pendekatan dalam metode penghitungan biaya. Yang pertama ini pendekatan atas bawah ya, top down costing. Ini menggunakan beberapa indikator untuk mengalokasikan seluruh biaya termasuk biaya overhead ke masing-masing objek. Ya. Jadi top down ini nantinya akan menggunakan informasi utama dari rekening atau data keuangan rumah sakit yang telah ada. Jadi data-data historik, ya, data-data historik atau historical apa namanya information gitu ya. Kemudian biaya per pasien terdistribusi sesuai bobot pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini surprise weight berdasarkan nilai relatif masing-masing komponen biaya perawat, patologi, kemudian pencitraan, perawatan intensif, dan biaya ruang operasi untuk seluruh apa namanya CPGs ya. Nah, ini adalah top down costing. Kemudian alternatif pendekatan yang kedua adalah bottom up ya. Jadi kalau tadi adalah dari atas ke bawah, yang ini adalah dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Ini sebagai penjabaran metode bottom up costing ini mencakup pengumpulan data tentang layanan-layanan yang diterima oleh pasien secara individual seperti patologi, radiologi, fisioterapi, dan keperawatan. Ya, ini adalah bottom up. Kemudian yang selanjutnya, salah satu metode bottom up costing yang banyak digunakan adalah activity based costing atau ABC ya. Ini satu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. Kemudian konsep dasar ABC ini menyatakan bahwa aktivitas konsumsi sumber daya untuk memproduksi sebuah keluaran atau output
Ini yaitu menyediakan layanan kesehatan. Jadi nanti untuk konsep dasar IBC ini akan dilihat dari aktivitas yang terjadi pada kegiatan pelayanannya, ya. Jadi akan ada drive-drive pengungkit kegiatan gitu ya, pengungkit aktivitasnya gitu ya. Nah, ini adalah bottom up costing sebagai langkah dasar dari activity based costing. Yang pertama adalah menentukan aktivitas pendukung output. Ya, ini jika ada beberapa kegiatan gitu ya. Aktivitas pertama, aktivitas kedua, aktivitas ketiga, ini masing-masing dari output ini akan menghasilkan output ya. Kemudian yang kedua menentukan keterkaitan aktivitas dengan output. Ya, sama dengan yang di atas. Ada berbagai aktivitas yang kemudian ya kalau tadi ini satu arah saja ya, yang ini aktivitas-aktivitas ini adalah dua arah. Jadi ada keterkaitan antara aktivitas dengan outputnya. Ya, jadi ini kalau yang ini adalah hanya menentukan aktivitas yang mendukung saja. Jadi aktivitas ini, jadi misalnya outputnya adalah tadi ya pelayanan operasi katarak, misalnya seperti apa saja aktivitasnya gitu sudah ditentukan ya. Sementara kalau ini adalah output, ada keterkaitan aktivitas dengan outputnya. Ya. Masing-masing memiliki keterkaitan. Kemudian penentuan biaya atas aktivitas-aktivitas. Ya, aktivitas ini aktivitas A ini memiliki biaya A, kemudian aktivitas B memiliki biaya untuk B, kemudian aktivitas C ini memiliki aktivitas lain yaitu biaya gitu ya. Dan biaya-biaya ini yang akan menjadi output nantinya. Oke, dari ini tadi 1 2 3 ini kita akan terus kita akan lanjutkan ke fokus manajemen. Artinya bahwa aktivitas-aktivitas ini akan kita lihat pada unit-unit pelayanannya. Jadi unit of service-nya itu mana saja, kemudian program-programnya itu apa saja, kemudian pusat-pusat pertanggungjawabannya apa saja. Ini ya. Jadi nanti ini untuk menentukan drivernya. Gitu. Kemudian metodologi unit cost sendiri itu ada beberapa metode. Yang pertama simple distribution, kemudian step down method dan double distribution method. Ini berbasis pada jumlah atau volume. Kemudian untuk yang kedua, yang selanjutnya ini adalah activity based costing method dan metode real cost. Ya. Keduanya ini berbasis pada aktivitas. Oke, kemudian ini coba kita lihat mengenai metode satu langkah atau simple distribution ya, metode yang pertama. Jadi secara garis besar metode simple distribution ini merupakan proses distribusi biaya-biaya yang dikeluarkan dari pusat biaya penunjang, kemudian langsung ke berbagai pusat biaya produksi. Jadi distribusi ini dilakukan satu persatu dari masing-masing pusat biaya penunjang. Kemudian yang kedua, tujuan dari distribusi unit penunjang ini adalah unit-unit produksi yang relevan, yang secara fungsional diketahui ini bisa mendapatkan dukungan dari unit-unit penunjang tertentu tersebut. Ya, jadi misalnya untuk menentukan unit cost satu pelayanan kesehatan, ya misalnya untuk operasi, ya kembali lagi ke operasi katarak gitu ya misalnya, ini dibutuhkan tidak hanya dari unit mata tentu saja kan, tetapi mungkin dibutuhkan dari unit laboratorium untuk memeriksa apakah pasien ini terkena gula atau mungkin ada penyakit lain begitu ya. Jadi ini untuk melihat ke sana. Jadi
Kemudian kelebihannya ini adalah simple distribution ini metode yang sederhana, jadi mudah dilakukan. Hanya kelemahannya adalah asumsi dukungan fungsional ini hanya terjadi di antara unit penunjang dan unit produksi saja. Ya, sedangkan dalam praktik itu diketahui bahwa antara sesama unit penunjang ini bisa juga terjadi transfer jasa. Gitu. Ya, jadi alur distribusinya seperti ini ya. Jadi dari unit biaya penunjang pertama itu didistribusikan ke biaya unit produksi pertama dan biaya unit produksi kedua. Kemudian begitu juga dengan biaya penunjang yang kedua. Ya, ini juga didistribusikan ke biaya unit produksi pertama dan biaya unit produksi kedua. Kemudian untuk biaya unit penunjang ketiga, ini juga sama, masih didistribusikan ke biaya unit produksi pertama dan biaya unit produksi kedua. Kemudian melangkah ke metode anak tangga atau step down method. Ya. Alokasi dilakukan berdasarkan distribusi biaya unit penunjang lain dan unit produksi. Jadi distribusi biaya ini dilakukan nanti secara berturut-turut, dimulai dengan unit penunjang yang biasanya terbesar. Ya. Kemudian biaya unit penunjang tersebut didistribusikan ke unit-unit lain. Jadi penunjang dan produksi yang relevan. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan distribusi biaya dari unit penunjang lain yang biasanya nomor 2 terbesar. Ya, jadi yang pertama didistribusikan ini adalah biaya yang terbesar. Kemudian yang kedua ini dilanjutkan dengan distribusi biaya dari unit penunjang lain yang ini besarnya itu nomor 2. Nah, kemudian proses tersebut dilakukan sampai semua biaya dari unit penunjang habis didistribusikan ke unit produksi. Jadi tadi ada biaya penunjang yang terbesar, kemudian terbesar kedua, terbesar ketiga, dan seterusnya. Itu akan dilakukan sampai semua biaya itu habis terdistribusi ke unit produksi. Ini ya, jadi alur distribusinya ini dari biaya penunjang unit penunjang 1 itu akan diberikan ke unit biaya penunjang kedua. Kemudian akan didistribusikan ke biaya unit penunjang 3, biaya unit produksi 1, dan ke biaya unit produksi kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya, biaya produksi penunjang kedua ini akan didistribusi juga ke biaya unit penunjang ketiga, biaya produksi 1, dan biaya produksi kedua. Nah, kemudian untuk biaya unit penunjang ketiga, ini akan didistribusikan kepada biaya produksi 1 dan biaya unit produksi kedua. Ya, jadi dalam metode ini biaya yang didistribusikan ini dari unit penunjang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini mengandung 2 elemen biaya, yaitu yang biaya asli unit penunjang yang bersangkutan ditambah dengan biaya yang diterima dari unit penunjang yang lain. Ya, jadi misalnya tadi biaya untuk dirinya sendiri, kemudian ditambah dengan biaya yang diterima dari unit penunjang yang lain. Ya, ini biaya unit penunjang 2 kan ada biayanya, kemudian dia mendapatkan distribusi dari unit penunjang biaya unit penunjang 1. Demikian juga di biaya produksi kedua ini dia sudah punya biaya untuk produksi sendiri gitu kan, tetapi dia akan menerima biaya-biaya dari biaya unit penunjang 1, biaya unit penunjang 2, biaya unit penunjang 3, dan dari biaya unit produksi 1. Kemudian untuk metode resiprokal atau stimulan. Ya, metode stimulan ini adalah modifikasi dari metode bertahap yang disebut dengan multiple distribution method. Ya, metode ini sering disebut dengan alokasi metode aljabar atau algebraic method, atau disebut juga dengan metode alokasi timbal balik atau reciprocal method. Ya, metode stimulan atau metode aljabar ini merupakan
sebuah metode alokasi yang mempertimbangkan secara lengkap hubungan timbal balik antara semua departemen. Ya, kemudian distribusi dari biaya ini dilakukan secara lengkap, yaitu antara sesama unit, ya, sesama unit penunjang, kemudian dari unit penunjang ke unit produksi, dan antara sesama unit produksi yang memiliki hubungan fungsional. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah metode stimulan atau resiprokal. Ya, metode stimulan ini yang tadi. Oh, belum. Nah, kelemahan dari metode ini, ya, hasil analisis biayanya kurang tepat karena banyak asumsi. Kemudian aplikasi berbagai metode ini tidak didasari pada ide untuk membangun sistem akuntansi biaya, tetapi hanya bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya saja. Ya. Kemudian tidak ada usaha untuk mengembangkan sistem akuntansi biaya di masa yang akan datang. Ya, jadi hasilnya ini masih banyak kelemahan ya. Salah satunya ini adalah tidak ada sama sekali di situ membangun sistem akuntansi biaya seperti kalau kita menggunakan EBC gitu ya. Kalau EBC itu kan nanti itu dihitungnya adalah berdasarkan dari aktivitas masing-masing, gitu ya. Tetapi kalau ini hanya sekedar mendistribusikan biaya-biaya saja kepada unit yang lain gitu, sehingga nanti unit yang lain ketemu total biayanya berapa. Nah, kemudian metode double distribution. Implementasi di Indonesia tentang pola tarif nasional rumah sakit ini adalah menggunakan dasar dari Permenkes 582 tahun 97, kemudian yang lebih baru adalah Kemenkes 12 tahun 2013 dan Kemenkes 85 tahun 2015. Nah, alokasi biaya yang dilakukan dengan dua tahapan. Yang pertama tahap distribusi yang dikeluarkan dari unit penunjang ke unit penunjang lain dan unit produksi. Ya, jadi ini masih sama mendistribusikan biaya dari unit penunjang yang lain ke unit produksi. Kemudian tahap selanjutnya ini distribusi ke unit produksi sehingga tidak ada lagi biaya yang tersisa di unit penunjang. Kemudian menggunakan basis pengalokasian tertentu. Saya sampai jam berapa ya? Sampai 8.15. Oh, 8.15. Oh ya, masih ada waktu. Oke, kemudian ini alur distribusi biayanya. Yang pertama, biaya unit penunjang ini didistribusikan ke penunjang berikutnya ya. Jadi unit penunjang 1, kemudian biayanya didistribusikan ke unit penunjang 2 dan unit penunjang 3. Kemudian biaya dari unit penunjang 2 yang tadinya mendapatkan limpahan atau distribusi dari penunjang 1 ini akan didistribusikan ya ke unit produksi 1 dan unit produksi 2 ya. Berarti karena ini sudah didistribusikan, di sini sudah habis, nggak ada biaya gitu kan. Kemudian biaya unit penunjang selanjutnya di penunjang 3 ini akan didistribusikan ke unit produksi 1 dan unit produksi 2 sehingga biaya itu sudah terdistribusikan habis baik di unit penunjang 1, penunjang 2 dan penunjang 3 ke semua unit produksi baik produksi 1 maupun produksi 2. Nah, kelebihan dari metode ini adalah sudah dilakukan distribusi dari unit penunjang ke unit penunjang yang lain ya, di penunjang 1 ke penunjang 2 dan penunjang 3. Ya. Kemudian sudah terjadi hubungan timbal balik antara unit penunjang ke unit penunjang lain secara fungsional. Ya, jadi ini sudah bisa dianggap sebagai ada timbal balik. Ya. Kemudian metode ini dianggap cukup akurat dan relatif mudah dilaksanakan. Gitu. Nah, kemudian
meski demikian ini masih punya keterbatasan ya di model metode double distribusi ini. Yang pertama, total biaya yang diambil adalah laporan biaya secara global, bukan realisasi biaya. Ya, ini yang dilakukan berarti adalah total biaya yang terjadi selama satu periode gitu ya. Jadi bukan biaya yang real terjadi pada satu unit. Kemudian pendekatan analisis ini adalah hasil akhir, bukan pada pendekatan sistem, sehingga sulit dihasilkan rekomendasi sistem akuntansi atau keuangan ke depannya. Kemudian yang ketiga, hasil analisis biaya ini dilakukan hanya untuk pelayanan pasien tertentu saja. Ya, jadi selanjutnya yang lain ini menggunakan asumsi. Ya, jadi kan kalau satu metode ini terlalu banyak asumsi, ya jadinya nanti menjadi tidak terlalu akurat gitu kan. Kemudian hasil analisis ini merupakan biaya global, belum mengakomodir pengelompokan biaya secara rinci sehingga sulit untuk menilai efisiensi atau mengukur kinerja dan menentukan subsidi anggaran secara detail. Ya, bisanya tadi karena yang digunakan adalah total biaya, maka tidak bisa diukur nanti kinerja untuk masing-masing unit tadi. Ya. Nah, kita ke metode activity based costing atau ABC. Metode ABC ini merupakan alternatif menentukan harga pokok produk atau jasa yang saat ini cukup dikenal dan sangat relevan ya. Ini yang sampai saat ini dianggap terbaik. Gitu. Ada dua anggapan yang mendasari sistem ABC. Yang pertama, aktivitas ini menyebabkan timbulnya biaya. Ya, ada aktivitas operasi maka itu menimbulkan biaya. Ada aktivitas fotoronsen itu menimbulkan biaya. Ada pengambilan darah untuk untuk diperiksa golongan darah atau darah sewaktu itu menimbulkan biaya, gitu ya. Kemudian produk dari pelanggan ini menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas, ya. Jadi ketika kita memiliki produk oleh pelanggan itu akan ketika dia butuh ya mereka butuh itu akan menyebabkan timbulnya demand, ya menyebabkan timbulnya permintaan kepada aktivitas aktivitas pelayanan yang kita jual gitu ya. Nah, tetapi hambatan metode ABC pun ini memiliki hambatan. Yang pertama itu perilaku SDM, ya, sampai dengan perilaku biaya. Ini ada disebut dengan cost culture ini ya. Jadi perilaku SDM, apalagi kalau data yang kita kumpulkan itu masih berupa data manual, ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kita ya kita sadari bersama karena ini dilakukan juga di perawatan di mana teman-teman yang ada di perawatan itu adalah orang-orang yang langsung menghadapi pelayanan langsung menghadapi pasien sehingga kadang-kadang mencatat ini juga terabaikan begitu ya ketika banyak pasien, ketika banyak kegiatan untuk memberikan pelayanan, maka pencatatan ini menjadi terabaikan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah hambatan bagi metode ABC. Ya, nah akan lebih baik jika ini dilakukan oleh sistem, gitu ya. Sistem ini pun juga tidak akan memberikan jaminan ketika nanti dari pihak yang bertanggung jawab terhadap input data itu juga tidak melakukan kewajibannya, gitu ya. Di perilaku biaya ini terhadap perilaku SDM dan sampai dengan perilaku biaya ini sangat menghambat jika itu tidak dilakukan. Kemudian belum adanya sistem akuntansi biaya yang mendukung implementasi metode ABC di rumah sakit ya. Masih banyak sekali rumah sakit ya terutama rumah sakit yang notabene masih kecil ya, apalagi yang berada di pelosok begitu ya. Ini untuk memiliki sistem akuntansi biaya yang bisa mendukung implementasi ini ya, karena memiliki sistem akuntansi pun ketika itu tidak terintegrasi dengan
billing system atau masih terputus begitu, ini juga masih merupakan hambatan ya, karena ketika billing system ini jalan, kemudian sistem pelaporannya itu jalan juga, tetapi itu terputus, maka sisa atau mungkin apa namanya yang ada di farmasi misalnya ya, obat-obatan yang masih tersisa di sana berapa, kemudian yang sudah terdistribusikan di masing-masing pelayanan itu berapa, itu juga tidak akan terdeteksi gitu ya. Jadi dari akuntansi itu masih mengambil data secara manual ke dalam billing system, misalnya seperti itu, juga ini rentan terhadap kesalahan gitu ya. Kemudian dalam implementasi metode ini, dalam implementasi metode ABC ini peran sistem komputerisasi cukup besar ya, sistem informasi akuntansi ini cukup besar ya. Oleh karena itu rumah sakit yang mengimplementasikan metode ABC ini memang seharusnya yang sudah memiliki sistem implementasi yang cukup tangguh gitu ya. Oke. Jadi kita bisa mencoba menghitung, ini ada satu contoh perbandingan hasil hitung antara menghitung UC ya, antara metode ABC dengan metode double distribution ya. Dengan metode double distribution. Jadi ini satu satu hasil antara Universitas Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan Fakultas Ekonomi serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pajajaran. Ya, jadi bisa dilihat di situ. Kita lihat di tabel 1 ini adalah interval biaya paket biaya satuan atau unit cost pasien TB paru kategori 2 ini berdasarkan perhitungan dengan metode ABC. Gitu ya. Sementara yang di tabel 2 ini adalah biaya satuan atau unit cost untuk paket pelayanan pasien TB paru ya, kasus yang sama TB paru kategori 2 ini berdasarkan perhitungan dengan metode double distribution ya. UC rata-rata ya untuk rawat jalan dan rawat inap, kemudian rawat darurat dan rawat inap. Ini bisa dilihat unit cost minimalnya untuk rawat jalan pada kasus TB paru kategori 2 ini dengan metode ABC itu didapatkan total biaya rawat jalan ini 454.000 ya, ini unit cost minimalnya. Sementara untuk yang maksimal, jadi ini mereka menggunakan berbagai data untuk untuk pasien yang sama ya, untuk kasus pasien TB paru kategori 2 ini selama satu periode ya, selama satu periode ini didapatkan unit cost minimal dan unit cost maksimal. Artinya unit cost minimal ini biaya yang terendah yang mampu dihitung, kemudian ini biaya yang maksimalnya itu kemudian untuk UC rata-rata ini bisa kita lihat untuk rawat jalan itu 600.000 sekian, kemudian untuk rawat jalan dan rawat inap itu 5 juta sekian, sementara untuk rawat darurat dan rawat inap ini adalah 4.300.000 sekian gitu ya. Bisa kita bandingkan dengan interval biaya satuan atau unit cost pada yang menggunakan metode double distribution ya. Bisa kita bandingkan di rawat jalan unit cost rata-ratanya adalah 421 ya. Itu ada selisih yang cukup signifikan ya, sekitar 200 ribuan ya, antara unit cost yang dihitung dengan metode double distribution dengan unit cost yang dihitung dengan metode ABC ya. Itu untuk rawat jalan saja. Untuk rawat jalan dan rawat inap itu ini sangat-sangat signifikan ya kalau kita lihat ya. Rata-ratanya itu untuk yang di
dihitung dengan metode double distribution itu hanya 1.700.000 sekian, sementara untuk yang dihitung dengan metode EBC itu 5 juta sekian ya. Jadi ada 3 juta, sekitar 3.300.000-an. Ya, 3.300.000-an ini selisih biayanya. Kemudian untuk rawat darurat dan rawat inapnya ini juga cukup signifikan ya. Untuk unit cost rata-ratanya yang dihitung dengan metode double distribution itu adalah 1.800.000 sekian, sementara untuk rawat darurat dan rawat inap yang dihitung dengan metode EBC ini 4.300.000 sekian, berarti ada selisih sekitar 2 juta berapa ini? 700-an. Ini 2.500.000-an ya. Itu ya. Jadi secara perhitungan metode perhitungan unit cost yang dihitung dengan metode EBC ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita menggunakan metode double distribution. Ya. Ini hasil penelitian. Kemudian penetapan. Nah, oleh karena itu di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini penetapan pengenaan tarif itu yang pertama menggunakan metode di double distribution, karena kalau kita menggunakan EBC tadi yang pertama terlalu repot ya, karena kita harus memiliki sistem informasi rumah sakit yang benar-benar tangguh ya. Sementara ini kita belum mampu untuk sudah ada sistem informasi rumah sakit untuk billing system dan untuk penghitungan atau pelaporan penghitungan di akuntansi sudah ada, tetapi itu belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu Rumah Sakit Islam Sultan Agung masih menggunakan double distribution sebagai alat untuk menghitung atau menetapkan tarif ya, menetapkan unit cost. Kemudian nilai tambah atau margin dari produk atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini ditetapkan 10% sampai 30% dari unit cost produk tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tarif kepada penerima layanan terdiri dari tarif layanan berdasarkan kelas, kemudian tarif layanan tidak berdasarkan kelas, dan tarif layanan farmasi. Ya, untuk tarif layanan berdasarkan kelas ini ada di untuk tarif kelas gitu kan, tarif kamar gitu kan, ada tarif kamar kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP dan VVIP itu berbeda-beda gitu kan, tergantung dari fasilitas yang diberikan gitu kan. Kemudian ada tarif layanan yang tidak berdasarkan kelas. Ini adalah misalnya untuk penunjang ya, foto torak, foto dan sebagainya gitu yang ada di radiologi. Kemudian tarif laboratorium itu juga tidak kita kenakan tarif berdasarkan kelas. Kenapa? Ya karena memang tidak yang diberikan itu sama antara kelas 1 dengan kelas 3 dengan VVIP itu sama gitu kan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kemudian ceritanya ketika kelas 3 itu diambil darahnya dengan jarum stainless, kemudian ketika di VVIP menggunakan jarum emas, itu kan nggak ada ya. Jadi tidak ada perbedaan kelas di situ. Kemudian yang keempat, tarif layanan berdasarkan kelas, sebagaimana dimaksud pada, ini masih Kopas ini. Tarif layanan berdasarkan kelas ini terdiri dari tarif akomodasi rawat inap. Tadi ya saya sampaikan ya, diberlakukan tarif kamar perawatan kelas 3, 2, 1, VIP dan VVIP yang diberikan berdasarkan fasilitas ya, dibedakan berdasarkan fasilitas. Kemudian sebagaimana peraturan Menteri Kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif, maka tarif untuk kelas 2, ya tarif untuk kamar kelas 2 ini ditetapkan pada titik break even point, ya. Jadi untuk titik invest, berarti kelas 2-nya ini adalah ya terima kasih. Jadi untuk kelas 2 ini adalah kelas yang tidak
tidak ada keuntungan gitu ya. Jadi kalau ke bawah di kelas 3 ini bisa jadi dia menerima subsidi, di kelas 2 ini ya titik impasnya gitu. Kemudian dimulai kelas 1 VIP dan VVIP ini adalah kelas yang memberikan subsidi gitu. Oke. Kemudian yang keenam, tarif ini dihitung berdasarkan unit cost masing-masing ruang rawat inap dengan ketentuan tarif sebagai berikut. Jadi di kelas 3 itu dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% dari tarif kelas 2. Ya, jadi patokannya itu adalah kelas 2. Di kelas 1 itu dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% dari tarif kelas 2, sementara di VIP itulah 120%. Kemudian di VVIP adalah 130%. Nah, tarif akomodasi ini dihitung per 24 jam pemakaian kamar sesuai kelas yang ditempati dengan minimal perhitungan 6 jam. Jadi ini ada di tempat kami ada pedoman keuangan dan akuntansi ya. Ini yang menjadi dasar untuk kegiatan di keuangan dan akuntansi. Nah, yang penting ini adalah satu pengalaman dalam penyusunan UC. Jadi perhitungan UC ini bukan pekerjaan periodik, tetapi merupakan kebutuhan rutin rumah sakit. Artinya bahwa unit cost ini tidak dilakukan misalnya ya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu enggak. Tetapi sesuai dengan kebutuhan ya. Rutinitas ini ketika terjadi misalnya kenaikan harga reagen, ada perubahan misalnya jenis pelayanan dan sebagainya yang itu harus dihitung gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kegiatan rutin tapi tidak dilakukan secara periodik. Kemudian pengalaman di lapangan ini adalah masalah data biaya di rumah sakit yang sulit dicari. Tadi saya sampaikan bahwa masih belum integrate-nya SIM rumah sakit itu menyebabkan teman-teman di keuangan di akuntansi ini kesulitan mencari data karena itu tadi ya data yang belum terintegrasi sehingga apa yang ada di billing database di billing system itu tidak serta-merta bisa ditarik dari unit keuangan dan akuntansi sehingga teman-teman unit keuangan dan akuntansi ini juga harus selain menarik data yang dibantu sistem tadi, mereka juga harus mencari data secara manual yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi yang ada di perawatan, yang ada di penunjang yang lain seperti di farmasi, di instalasi gizi, di instalasi penunjang yang lain. Kemudian agar hasil perhitungan kos bisa maksimal, perlu dipersiapkan sistem akuntansi dan biaya. Ini yang perlu kita catat bersama. Kemudian sebagai penutup, ini analisis biaya harus dilakukan secara rutin, ya, tetapi periodik, bukan periodik atau musiman. Ya. Unit cost ini merupakan alat bargaining position dalam mengajukan pola tarif baru. Kemudian unit cost ini sebagai dasar pengajuan subsidi anggaran RKA. Kemudian analisis biaya ini sebagai dasar untuk merekomendasikan sistem akuntansi yang lebih baik di masa depan. Ya. Kemudian yang terakhir, analisis biaya ini dapat dipakai sebagai dasar penilaian kinerja, ya, untuk memberikan reward dan punishment, pembuatan job description dan contracting out dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut untuk diskusi ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau pusing? Baik. Kok diam semua ini? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ya, memang belajar seperti ini tidak bisa kalau waktunya instan gitu ya. Minimal itu 3 hari itu untuk membahas unit cost saja gitu, baru agak punya
pengetahuan yang dan ini harus dipraktikkan, karena kalau cuman hanya satu arah seperti ini memang tidak hanya sedikit kebingungan, tetapi banyak kebingungan. Saya yakin apalagi dasar panjenengan basic pendidikannya kan di kedokteran ya lebih banyak ke sains daripada ke perhitungan uang gitu ya. Tetapi dengan harapannya dengan pengetahuan ini ke depan ketika Anda menjadi seorang direktur gitu, amin ya, menjadi seorang direktur di rumah sakit atau punya klinik begitu, bisa menetapkan atau meminta tolong staf keuangan menetapkan atau mengusulkan tarif, itu Anda sudah paham dari mana ini perhitungannya, gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Ini nanti kita ketemu lagi berarti di tanggal berapa ya? Ada ini enggak? Ada enggak ada ya? Enggak ada presentasi dari mahasiswa, enggak ada ya? Presentasi untuk kegiatan di rumah sakit ya? Mungkin ada nanti di seminggu atau 2 minggu lagi. Oke, baik. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan atensinya, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih kembali. Saya izin keluar ya. Iya, Bu.